Review raket terviral-viral, Li-Ning X-Force Canon Pro. Halo sporters, kembali lagi di review panjang New Istana. Pastinya kalian udah nggak asing kan dengan raket satu ini? Soalnya banyak banget yang nanyain guys. Apalagi sudah pernah kita review secara singkat, padat, dan jelas. Linknya ada di deskripsi ya. Nah, buat kalian yang nggak tahu, raket ini tuh upgrade dari Li-Ning X-Force Canon dan X-Force Canon Lite. Kita masuk ke teknologinya, jadi mulai dari super capnya yang melengkung ya, memberikan ruang flex yang lebih besar, sehingga shaftnya menjadi lebih fleksibel, bisa memberikan energi yang besar, dan gak melelahkan. Dan walaupun flex, tapi raket ini tuh terasa agak lebih kaku dibandingin Canon sebelumnya ya. Frame-nya seperti raket X-Force lainnya, yaitu box atau datar untuk meningkatkan powernya, dilengkapi HDF shock absorption supaya nggak getar dan pukulan terkontrol, isometrik juga memiliki sudut pandang yang besar dan lebih user-friendly. Terakhir, raket ini tidak memiliki sonic boom system, jadi pukulan tidak senyaring Asus Canon yang sebelumnya ya. Oh iya, dibandingin dengan Asus Canon yang sebelumnya, tarikan maksimum yang Pro ini lebih rendah ya, tapi pembahasannya nanti aja. Untuk diameter shaftnya Asus Canon Pro itu 6,9 mm, dan lebih tipis ya dibandingin sama Asus Canon biasa di 7,1 mm. Terus untuk framenya, Asus Canon Pro juga lebih tipis ya, 9,9 mm. Kalau yang Canon biasa itu 10,1 mm. Nah, saatnya kita timbang menggunakan swing weight machine. Ada 3 raket yang akan kita timbang. Pertama yang warna merah 4U, terus ada merah 5U, dan warna biru 4U. Untuk merah 4U, itu hasilnya 84,2 gram dengan balance point head heavy di 297 mm. Swing weight-nya 86,5 kg. Untuk yang warna biru, dia lebih head heavy, menghasilkan swing weight yang lebih berat di 87,5 kg. Untuk yang 5U, hasilnya 79 gram dengan balance point head heavy. Nah, karena kita mau bandingin sama Asus Canon 4U, kita timbang nih hasilnya 84,8 gram, balance point-nya lebih head heavy di 306 mm. Setelah dipasang senar, yang Asus Canon Pro itu hasilnya 87 gram dengan balance point-nya lebih head heavy di 305 mm, sedangkan yang Asus Canon biasa 87,7 gram dengan balance point 315 mm. Senar yang digunakan untuk review itu menggunakan 100 JP66 dengan tarikan 26-28 ABS. Dan seperti biasa, kita akan mereview raket ini dari clear-nya, terus defense, smash, drop, drive, dan netting. Welcome back Daniel. Halo. Di review Istana. Nah, tadi kan udah coba ya Asus Canon sama Canon Pro. Feelingnya ada perbedaan nggak sih? Saya merasa yang Pro ini lebih solid ya. Ini kalau ini lebih head heavy. Saya merasa ini lebih head heavy. Benar. Sedangkan ini mendekati even balance ya ini. Even balance kayaknya. Oke. Cuma saya merasa pas saya smash atau saya pukul ini lebih solid sih. Oh. Lebih solid daripada yang ini. Oke. Lebih berasa feedback mukulnya daripada yang ini. Oke. Itu mungkin gara-gara ada teknologi tambahannya juga sih itu yang HDF shock absorption itu Ya kayaknya. mungkin ada yang buat peredam getar itu ya. Oh, saya lihat sih kayak ini kan dari segi shaftnya nih ya, ini lebih kecil nih, bener ya? Benar. Nah, shaftnya ini dia lebih tebal nih. Ya, lebih tebal sedikit. Nah, biasanya kalau shaftnya lebih kecil tuh, berarti raket ini lebih di up speednya. Oh, benar. Kalau raket frame tebal itu powernya, cuma balik lagi lihat ke stiffness raketnya. Oh, saya ngerasa stiffnessnya mirip, yang lebih ke arah medium sih, nggak flex banget sih. Lebih ke medium, cuma balik lagi ini lebih berat kepala, jadinya walaupun dia medium, jadi kalau pas ionnya full swing atau ionnya gede, jadi berasa lebih flex ini daripada yang ini, yang Pro, karena Pro kan lebih even balance, jadi walaupun dia medium, pas ion swing ini berasa lebih stiff sedikit ya, daripada ini, karena ini kan lebih berat kepala yang Canon. Oke. Terus dari segi frame juga saya ngerasa ini lebih kecil ya frame-nya ya, tebalnya ya. Benar. Ya. Yang Jadi, merah itu lebih kecil. Iya, yang Pro ini lebih kecil ketebalannya. Kalau dari grommet sih sama. Ya. Dari jumlah grommet sama 72. Ya. Terus dari besar bentuk frame-nya juga sama, besar frame-nya juga sama. Ya cuma bedanya di Ketebalan frame-nya ya. Ya, jadinya pasti ini lebih speed-nya lebih Cepat. Lebih cepat. Nah, sama ini teknologinya dari sonic boom jadi HDF shock. Iya, HDF shock absorption ya. Itu untuk redam kejut. Jadi kalau yang si Canon putih itu kan supaya lebih Smashnya lebih bersuara gitu ya. vulgar, Soundnya ya. lebih keren Jadi, gitu. Ya wajar sih, ini raket Pro, setahu saya raket Pro itu pasti lebih ditingkatkan speed dan kontrolnya. Iya, Ada setuju, powernya, setuju. repulsion powernya diturunin, karena emang Pro tuh nggak ngandelin repulsion power.
lebih ngandalin kontrol dan speed. Sedangkan yang Canon ini kan emang setahu menurut saya sih ini kelas ya emang lebih ningkatin ke performa beginner sih. Ya. Karena Sonic Boom ya biar lebih pede, smashnya lebih Iya, bersuara. iya, benar. Tapi kalau udah kelas pro ya nggak perlu yang performa smash, nggak ngandelin smash aja. Yang penting poin. Ya, ada kontrolnya, ada speednya. Kalau gitu kita lanjut aja ya ke bagian clearnya. Untuk clearnya gimana Daniel? Untuk clearnya, menurut saya sama-sama enak ya. Cuma ada beda kalau untuk emang kalau membantu clear ini lebih AS Force Canon ini lebih bantu nih. Oke. Yang lebih bantu karena repulsionnya lebih ada nih. Udah haha terus ini Flex juga agak flex kan. Sedangkan ini juga kalau menurut saya juga nggak ada masalah juga clearnya. Cuma bagi yang udah punya power ya, tangannya kuat ya. Dan merasa feedback buat clearnya saya lebih enak di pro sih. Karena berasa lebih solid sih, jadi ada feedback mukulnya. Kalau ini feedbacknya agak kurang, tapi hasilnya ya jauh juga sih. Oke, ngerti. Jadi feedback sama outputnya bagus, cuma feedbacknya kayak masih lebih enak yang pro sih. Ya, terasa lebih solid Solid, Pak? iya lebih merasa mukul sih. Lebih terasa pukulannya kalau misalnya Iya. pakai yang tipe pro ya. Jadi untuk clear paling sesuaikan dengan tenaga masing-masing sih. Jadi kalau emang kurang tenaga atau emang locknya nyantai ya lebih enak yang Canon. Oke. Tapi kalau buat yang tangan saya sih saya lebih suka locknya pakai yang pro. Oke. Feedbacknya lebih ada. Ceritanya Daniel sudah pro ya guys ya. Oh enggak. Oke, kalau gitu. Kita bahas berikutnya yaitu defense. Untuk defense gimana? Kalau untuk defense clear ini sama sih. Ini lebih kalau Lebih gampang. clear lebih gampang nih, effortless. Angkatnya lebih enak sih. Cuma ya itu ini juga bisa karena tapi ya perlu tenaga lebih. Nah tapi feedbacknya juga lebih enak ini saya pro ya, lebih solid. Oke. Ya, ini kayak angkat tapi kayak kurang kok nggak kerasa mukul tapi Nggak dapat kerasa mukul. Iya. Oke. Nggak tahu karena emang nggak berasa flex atau emang apa ya kurang solid, aku juga kurang tahu sih kenapa kurang solid, mungkin karena flex kali ya. Oke, bisa jadi. Mungkin kan Daniel sendiri udah pakai raket yang lebih stiff ya daripada raket-raket flex seperti Axos Canon ini. Makanya pasti feel-nya berbeda. Mungkin gitu. ada karena teknologi HDF shock-nya juga sih. Mungkin ya. Oke. Kalau defense clear ini emang lebih effortless, tapi kalau lebih emang punya tenaga, ini juga defense clear nggak ada masalah sih ini. Masih bisa lah. Ini tapi feedbacknya yang berasa sih. Hasilnya sama, cuma feedbacknya ini lebih berasa buat defense clear. Kalau defense sentuh ini pasti saya lebih milih ini. Yang Canon Pro ya? Ya Canon Pro karena emang dari segi kontrol saya merasa ini lebih enak sih buat defense control. Lebih dapat. Ya ada teknologi baru juga kan. Terus ini saya juga merasa lebih stiff sedikit daripada yang Canon. Jadi ngontrolnya lebih enak ya? Iya. Terus yang drive defense drive saya juga lebih milih yang Canon Pro. Karena emang dari segi speed dari frame sama shaftnya juga speednya lebih meningkat dan lebih stiff ya. Jadi drive lebih enak ini. Oke. Gak telat. Kalau yang flex kan kadang telat ya untuk ngedrive-nya ya. Iya. Oke, kalau gitu. Sudah cukup jelas untuk defense-nya. Kita lanjut ke bagian smash. Untuk smash-nya gimana nih? Kalau dari smash, jujur saya lebih suka yang pro. Tetap yang pro ya? Ya, tangan saya ini pro. Karena saya kalau ini hasilnya karena ini flex. Kalau saya swingnya yang kecil pakai pergelangan gitu, ini masih enak nih, effortless. Tapi kalau udah full swing, timingnya udah agak beda. Kadang meredam kalau yang raket flex tuh. Iya. Kalau full swing ya. Tapi kalau yang ini kita full swing, hasilnya sesuai nih. Ya, terus lebih berasa solid juga. Jadi saya lebih milih yang feedbacknya solid kayak gini. Oke. Ya. Smashnya lebih terarah juga nggak sih? Iya, lebih terarah ini karena emang dia lebih stiff sedikit daripada yang Canon. Walaupun ini lebih berkepala, tapi ya dari segi smash saya lebih milih pro. Walaupun ini mendekati penjelasan. Oke. Ini lebih ke repulsion sih dia. Jadi kalau emang belum punya power, lebih smash ya lebih cocok ini sebenarnya. Tapi kalau buat tangan saya
ini lebih ke pure powernya sih. Repulsionnya turun tapi pure powernya meningkat. Iya. Ngandalin tenaga sendiri, lebih solid. Mungkin baru untuk pemula gitu lebih cocok pakainya yang Canon biasa aja. Terus buat kalian yang sudah punya teknik gitu untuk smash lebih enak yang Pro. Canon Pro. Oke deh kalau gitu. Untuk drop shotnya gimana? Kalau drop shot ya pasti saya lebih milih yang Pro juga. Tetap yang Pro ya? Ya, Oke. karena dari segi emang keunggulan utamanya yang Pro ini saya merasa meningkatnya di kontrol sih. Karena berasa solid jadi kontrolnya lebih enak ini. Lebih dapat ya. Ya. Oke. Biasanya kan kalau untuk drop shot kan lebih enak pakai yang lebih head heavy ya. Iya. Tapi yang ini nggak berlaku. Ini juga ada berasa head heavy-nya, cuma nggak tahu kenapa feel-nya lebih dapat di yang Pro saya. Lebih dapat yang Pro aja Iya. ya untuk yang drop shotnya ya. Karena joint teknologi juga kan kayak HDF Shock itu. Iya, Ini lebih bisa stabil gitu. sih ini, lebih solid, lebih stabil sih. Kalau ini saya enak, oke, just oke ini. Kalau yang ini Biasa aja ya. Iya. Drop. Tapi nggak ada masalah di nggak dropnya. ada masalah juga. Cuma ya kalau milih saya milih yang Pro. Oke, jadi untuk dropnya nggak ada masalah, cuman yang Canon Pro tetap lebih dapat ya feel-nya ya Iya. untuk kontrol ya. Betul. Kalau untuk drive-nya gimana? Kalau dari drive, dua raket ini sama-sama tergolong cepat ya. Tergolong cepat. Apalagi ini kan head heavy, tapi saya juga kejut nih ternyata drive-nya juga cepat. Cuma manuvernya, kadang kalau ya kalau drive sekali dua kali ini bisa ladenin nih. Ya. Dan juga bantu dorongan karena kan ini kan lebih flat. Cuma ya kadang kalau udah ditekan berkali-kali sampai lebih dari 3-4 kali itu yang ngadu gitu, ini manuvernya agak telat nih. Timingnya agak beda. Hasilnya tuh udah agak berkurang tenaganya nih karena timingnya beda. Kalau yang ini kalau udah ngadu drive ini nih kayak feedbacknya bagus, terus hasilnya juga orang nekan ini bisa tekan lebih kencang lagi gitu ya. Oke. Timingnya juga nggak selambat yang Canon. Nah, gara shaftnya lebih kaku ya? Ya rasanya lebih kaku sedikit dan memang lebih ini juga unggul speed ini lebih Iya. cepat ya. Dari raketnya juga lebih apa? Lebih tipis. Lebih tipis. Balance point-nya nggak setinggi yang Yang Canon. Oke. Dari segi drive saya juga lebih milih Canon Pro. Oke deh kalau gitu. Nah, ini benar-benar semuanya udah peningkatan ya guys ya kalau gitu ya. Ya. Nah, yang terakhir netting gimana? Kalau netting ya pasti yang kalau raket Pro itu emang pasti ditingkatin kontrolnya. Pasti saya lebih milih Canon Pro sih. Karena yang lebih solid ya. Oke. Ya. Jadi unggul di semua aspek ya kayaknya ya ini ya. Mungkin kalau dari segi speed sama kontrol ini unggul. Dari power balik lagi ke tangan masing-masing. Ya. Ada yang mungkin yang bilang ini raket nih kurang tenaga. Ya wajar. Ada sih yang komen waktu itu. Oh, ada ya. Ini kurang tenaga ya wajar karena emang dia mengurangi repulsionnya. Jadi emang pakai raket ini sesuaikan dengan tangan masing-masing sih. Kalau yang merasa raketnya kurang tenaga ya mending lebih cocok yang Canon. Atau enggak ya tinggal di setting senarnya sih. Senarnya ya ditarikin lebih rendah aja ya. Iya. Oke. Jadi untuk jangka panjang sih lebih bagus beli Canon Pro ya kalau gitu ya. Iya, jangka panjang lebih bagus Canon Pro karena emang raket ini lebih di-upgrade sih. Buat emang satu tingkat ke atas lah. Ini kan buat kelas beginner, intermediate, kalau ini intermediate ke atas lah. Oke. Menurut saya ini masih belum bisa kelas pro sih. Oh. Karena masih belum Agak steady. flex ya. Jadi intermediate lah. Masih ngandalin smash yang belum punya tenaga atau masih ngandalin smash ya mending harus first Canon aja. Tapi kalau yang mainnya sudah nggak cuma smash aja, ngandalin kontrol ya bagus yang Canon Pro ya. Canon Pro. Jadi untuk ganda belakang lebih enak pakai yang Canon kalau gitu ya. Yang Canon ini emang yang Canon sih. Kalau yang Pro ini karena dia turunin balance point-nya, ini kayak udah mulai ke arah all around sih. Mendekati all around. Bisa ke depan, Ya, ke lebih belakang. ke belakang sama tengah sih ini. Oke. Jadi nggak cuma ngandalin smash aja sih, dia permainannya udah ada. Bisa di depan juga ya. Ya. Oke. Tapi memang lebih di raket-raket Axforce itu memang dikhususkan ke belakang ya guys ya. Ya, cuma ini lebih ke bisa main ke tengah lah, ini mid court lah. Kira-kira tahu nggak sih kenapa tarikannya si Canon itu bisa lebih tinggi daripada yang Canon Pro?
Oh iya ya, yang ini 29, yang Canon Pro yang 28 ya. Kayaknya sih karena mungkin ya kalau menurut saya ya, karena yang frame ini tebalnya, yang Pro ini tebalnya lebih kecil nih. Ya masuk akal sih. Lebih tebal. Betul, Ya, make mungkin sense juga. Jadi diturunin 1 lps, atau enggak mungkin karena teknologi di Pro ini ada, yang di Canon ini ada sonic boom, mungkin saya juga nggak tahu ya. Sedangkan yang ini nggak ada sonic boom lagi, atau enggak karena ini raketnya juga lebih flex ya, yang Canon flex. Jadi ya supaya performanya bagus, supaya untuk mengurangi flexnya dikasih bisa ikat kencang 29. Jadi ya bisa mengurangi flexnya. Betul. Kalau yang ini kan emang sudah agak berasa lebih stiff dari yang Canon, jadi ya 28 udah cukup lah. Oke. Masuk akal sih, sangat masuk akal ya. Saya ya. Ini cuma teori ya guys ya. Jadi teori ya. percaya nggak percaya ya udah, kita sendiri belum tanya sih sama agen leadingnya ya guys ya. Menurut Daniel, ini raket Axforce Canon sama yang Canon Pro bagusnya pakai senar apa dan tarikan berapa? Kalau emang yang belum punya tenaga, belum punya tangannya belum kuat, masih ngandelin repulsion power, ya kalau pakai Canon senarnya jangan yang tebal, dan atau enggak tensinya jangan terlalu tinggi. Mau ngakalin di Canon ya tinggal ngakalin aja pakai senar tebal, tension tinggi, atau enggak gripnya dipasang agak tinggi sampai di staffnya. Oke. Ya, tapi kalau yang kamu emang sudah pakai Canon Pro, kalau emang merasa kurang power, mending pakai senar tipis aja. Senar tipis dan tensinya jangan tinggi. Tapi kalau emang mau maksimalin pure powernya, nggak pakai repulsion power lagi, mending pakai senar tebal aja sih. Karena ini raketnya agak medium ya, flex ya. Jadi mending pakai senar tebal, tension tinggi kalau emang mau maksimalin powernya. Oke deh, kalau gitu. Dah, ini sudah super duper lengkap ya guys ya. Thank you Daniel untuk review hari ini ya. Sampai jumpa di review raket berikutnya. Nah, supporters, sampai di sana saja video review Axforce Canon Pro dan Axforce Canon. Buat kalian yang masih punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Buat kalian yang punya saran untuk video berikutnya, juga bisa langsung dituliskan di kolom komentar ya. Terus, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video review raket berikutnya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di review raket berikutnya.